Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan minus 0,6 hingga minus 0,9% pada kuartal 1 tahun ini. Ini berarti ekonomi Indonesia masih berada dalam jurang resesi akibat tekanan krisis ekonomi yang muncul karena pandemi COVID-19. Suharso menambahkan, ekonomi Indonesia baru bisa menyentuh zona positif pada kuartal 2 tahun ini. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi selama 1 tahun, Bappenas memprediksi berada di rentang 4 hingga 5%. Pandemi COVID-19, vaksinasi yang berjalan lambat, larangan mudik, serta tidak penuhnya THR yang diterima, diprediksi Bappenas menjadi penekan laju PDB Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon kredit usaha rakyat tanpa jaminan dari 50 juta menjadi 100 juta rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut demi mendorong pemulihan ekonomi nasional, sebab pemerintah menilai KUR adalah motor penggerak pembiayaan utama untuk UMKM di tengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain. Selain itu, pemerintah sepakat untuk memperpanjang subsidi bunga KUR dari periode Juli hingga Desember 2021. Untuk perpanjangan subsidi KUR, pemerintah menyediakan anggaran 4,3 triliun rupiah. Tambahan anggaran ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR pada 2021 menjadi 7,8 triliun rupiah. Pemerintahan Jokowi telah menetapkan sasaran pembangunan dalam rancangan kerja pemerintah tahun anggaran 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, sasaran pembangunan dalam RKP 2022 terdiri dari beberapa indikator utama, mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok berada antara 5,2 hingga 5,8%, hingga tingkat pengangguran terbuka di kisaran 5,5 hingga 6,2%, dan tingkat kemiskinan di angka 8,5 hingga 9%. Menurut Suharso, untuk mewujudkan sasaran pembangunan RKP di 2022, maka perlu didukung oleh beberapa prioritas nasional. Di antaranya pemulihan ekonomi yang didukung reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional. Selain itu, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan pemulihan ekonomi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan harga batu bara acuan di $89,7 AS per ton pada perdagangan sepanjang bulan Mei 2021. Besaran ini meningkat lebih dari $3 dari harga acuan bulan sebelumnya. Sejak awal tahun, Kementerian ESDM terus menaikkan harga batu bara acuan karena berbagai sentimen. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi menyatakan, pertumbuhan ekonomi di Asia menjadi faktor utama atas kenaikan HBA di bulan Mei. Permintaan konsumsi batubara Cina sepanjang periode tersebut mengalami lonjakan pesat. Produksi batubara negeri tirai bambu yang menipis membuat pemerintah Cina melakukan relaksasi impor. Kelompok lobi yang mewakili perusahaan berbasis internet terbesar di Amerika Serikat meminta administrasi Presiden Joe Biden untuk menegosiasikan penghapusan pajak layanan digital yang dikenakan oleh negara-negara mulai dari Inggris hingga India. Anggota grup ini termasuk beberapa perusahaan online terbesar seperti Amazon.com dan Facebook. Rahel Stelly, pengacara Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi pada Sidang Perwakilan Dagang AS atau USTR, mengatakan pungutan yang diterapkan Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris merugikan perusahaan-perusahaan AS setidaknya $3,1 miliar AS. Menurut Stelly, tarif hanya boleh digunakan dalam keadaan terbatas dengan cara yang ditargetkan dan strategi yang jelas. Sementara itu, perwakilan industri menyatakan pajak menjadi beban besar kepada perusahaan.